Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 10 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudari yang terkasih, entah sudah berapa kali kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabul. Akibat selanjutnya, barangkali kita merasa kecewa kepada Tuhan. Karena kekecewaan tersebut, lalu kita menjadi malas untuk berdoa, malas untuk ke gereja, malas untuk terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan ataupun di paroki. Nah, saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menceritakan orang-orang Yahudi yang menjadi kecewa terhadap Yesus. Mereka awalnya sudah tidak sabar untuk mendengar dari mulut Yesus sendiri tentang identitas dirinya. Apakah Yesus itu memang Mesias yang sedang mereka nantikan atau bukan? Mereka memang sudah lelah berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka amat menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi itu. Namun jawaban yang keluar dari bibir Yesus adalah, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban Yesus tersebut sama artinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Karena jawaban Yesus ini, mereka bukan saja amat kecewa, tetapi juga tersinggung dan marah. Seringkali pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Manusia memang tidak bisa dilarang untuk menjadi kecewa, namun di lain pihak, manusia diundang untuk makin mengenal Allah sehingga makin mengenal kehendaknya atas diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tentang kemesiasan Yesus oleh orang-orang Yahudi bukanlah sebuah pertanyaan yang hanya terjadi pada zaman Yesus saja. Sampai masa sekarang pun polemik tentang pertanyaan itu terus berlangsung dan menjadi dinamika hidup menggereja. Polemik iman kekristenan seringkali menjadi bahan diskusi menarik dan topik perdebatan dalam masyarakat. Sebenarnya iman bukanlah produk pikiran, jadi beriman menjadi sangat sulit untuk dipahami bila didasari oleh pikiran dan analisa logika. Saudara-saudari yang terkasih, menjawab orang-orang yang tidak percaya akan kemesiasannya, Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan adalah dalam nama Bapanya. Itulah yang memberikan kesaksian tentang dia, dan Bapanya yang memberikan mereka kepadanya. Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang tidak percaya itu tidak termasuk domba-dombanya, karena domba-dombanya pasti akan mendengarkan suaranya, dan dia sangat mengenal domba-dombanya, dan domba-domba itu akan mengikut dia. Jadi penekanannya pada kata mendengarkan, di mana Yesus berkata,
domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan itu merupakan kata kunci dalam kehidupan rohani. Iman diperoleh dari mendengarkan sabda wahyu Tuhan. Doa semakin lama semakin kurang berbicara, semakin banyak mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan, mengenal, mengikut itu merupakan proses hidup beriman. Dengan mendengarkan, orang terbuka bagi sabda Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya. Ia akan menjadi milik Tuhan, dan dengan demikian Tuhan mengenalnya sebagai domba piaraannya. Ia menaruh cinta dan perhatian kepadanya, karena ia termasuk domba-dombanya. Ada hubungan saling mengenal, ada hubungan batin di mana domba mengikut, sampai ada juga hubungan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hubungan hidup itu begitu erat, hingga seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan menjagai domba-dombanya sebegitu kuat, hingga hanya kalau domba memang sengaja mau pergi, menyerahkan diri pada musuh, ia akan menjadi domba yang hilang. Itu karena kemauan manusia itu sendiri yang tetap bebas dan berwenang untuk memilih jalan hidupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk lebih sering memuji-Mu daripada merepotkan-Mu dengan permohonan-permohonanku. Curahkanlah rahmat-Mu selalu sehingga aku senantiasa dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap kata dan perbuatanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.